Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran biologi kelas 11 MIPA semester genap, materi sistem hormon. Sistem hormon merupakan bagian dari sistem koordinasi yang terdiri dari sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Kompetensi inti 3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan keajaiban, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik, sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti keempat, mengolah, menalar, menyaji, menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 39. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi dan mengaitkannya dengan proses koordinasi, sehingga dapat menjelaskan peran saraf, hormon, dan alat indera dalam mekanisme koordinasi dan regulasi, serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem koordinasi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Indikator 1. Menjelaskan cara kerja koordinasi melalui sistem hormonal. 2. Mengidentifikasi organ penyusun sistem endokrin. 3. Menyebutkan kelenjar-kelenjar penghasil hormon pada manusia. 4. Menguraikan fungsi dari masing-masing kelenjar endokrin. 5. Pengaruh hormon terhadap sistem koordinasi lain, yaitu kerja saraf. 6. Pengaruh hormon pada proses menstruasi. 7. Menyebutkan beberapa kelainan hiposekresi dan hipersekresi hormon. Kompetensi dasar sistem koordinasi terdiri dari sistem hormon dan sistem saraf yang bekerja sama di dalam koordinasi alat-alat tubuh dan metabolisme tubuh, dan dilengkapi dengan sistem indera. Sistem indera terdiri dari hidung, lidah, telinga, mata, dan kulit. Sistem koordinasi merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan organ-organ bagian tubuh secara langsung maupun tidak langsung. 1. Sistem saraf mengordinasikan rangsangan berupa impul dan responnya melalui aliran listrik pada neuron. Kedua, sistem hormon mengkoordinasikan rangsangan dan respon dengan mensekresikan hormon. Yang ketiga, alat indera, alat penerima rangsang dari lingkungan. Perbandingan saraf dan hormon. Persamaan sistem saraf dan hormon sama-sama membantu mengatur dan memelihara homeostatis kerja tubuh. Hormon bekerja dengan mensekresikan messenger kimia, yaitu hormon, sedangkan saraf mensekresikan messenger kimia neurohormon. Perbedaan: sistem saraf responnya cepat, signal dibawa via neuron, responnya langsung terhadap rangsang dari luar. Sedangkan sistem hormon responnya lambat,
dibawa oleh sirkulasi darah, responnya tidak langsung terhadap internal. Dalam perbedaan cara kerja sistem hormon dan sistem saraf. Sistem hormon dimulai adanya stimulus, lalu aktivitas kelenjar endokrin mensekresikan hormonnya, lalu hormon itu diangkut oleh darah sampai ke jaringan dan mempengaruhi organ yang dituju. Contohnya jantung, pembuluh darah, hati, dan organ kelamin. Sedangkan cara kerja sistem saraf dimulai adanya stimulus, diterima reseptor, lalu menuju saraf sensorik, saraf pusat, saraf motorik, dan ke efektor sebagai tanggapan. Kelenjar hormonal, hormon dan peranannya. Satu kelenjar anterior dihasilkan hormon pertumbuhan, growth hormone, fungsi mengendalikan pertumbuhan tubuh. Dua, hormon tirotropik, growth hormone, mengendalikan kelenjar tiroid. Tiga, hormon adrenokortikotropik, ACTH, mengendalikan kelenjar adrenal. Keempat, hormon gonadotropik, gonadot hormon, di dalamnya dihasilkan FSH, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, dan prolaktin. FSH menghasilkan hormon yang berfungsi menstimulasi folikel atau spermatozoa. Sedangkan LH berfungsi mengendalikan sekresi estrogen dan progesteron serta testosteron yang menyebabkan terjadinya peristiwa ovulasi pada perempuan. Prolaktin mengendalikan sekresi air susu dan pertahankan korpus luteum. Hipofisis posterior menghasilkan hormon antidiuretik ADH, mengatur pengeluaran urin, menghasilkan hormon oksitosin yang menyebabkan kontraksi rahim dan pengeluaran ASI. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin, berfungsi mengatur biokimia jaringan, oksidasi makanan, pengangkutan penggunaan oksigen dan CO2. Juga menghasilkan proses kecerdasan, terutama mengatur kadar dan zat yodium di dalam proses kecerdasan. Paratiroid, hormon paratiroid untuk metabolisme zat kapur, mengatur kalsium dan fosfor di dalam darah dan tulang. Timus menghasilkan hormon timosin yang berfungsi mempertahankan tubuh terhadap benda asing, sehingga tubuh dapat menghasilkan antibodi. Pankreas menghasilkan hormon insulin, mengendalikan glukosa, merubah glukosa jadi glikogen. Juga menghasilkan hormon glukagon, merubah glikogen menjadi glukosa. Kelenjar adrenal bagian korteks menghasilkan hormon kortisol, aldosteron, kortikosteron. Berfungsi mengatur kadar metabolisme, mengatur fungsi ginjal, dan tonus otot. Di bagian medula menghasilkan adrenalin, noradrenalin, meningkatkan tekanan darah dan metabolisme karbohidrat. Kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin, mengatur siklus tidur. Hormon ovarium menghasilkan hormon estrogen, pengembangan organ kelamin wanita, fisik mental wanita,
sifat kelamin sekunder. Hormon progesteron pada wanita dapat menghambat menstruasi, proliferasi, dan sekresi endometrium. Testis, hormon testosteron memberikan ciri-ciri fisik dan perubahan mental pada laki-laki, juga sifat kelamin sekunder yang lainnya. Hubungan kelenjar endokrin dan sistem saraf. Pada proses penghantaran impul, sistem saraf membutuhkan neurotransmitter untuk menyeberangkan impul dari satu ujung akson ke ujung dendrit yang lain melalui celah sinapsis. Dan terdapat berbagai macam jenis neurotransmitter atau neurohumor. Neurotransmitter adalah senyawa kimia dalam tubuh yang bertugas untuk menyampaikan pesan antara satu sel saraf ke sel saraf target. Sel-sel target ini dapat berada di otot, berbagai kelenjar, dan bagian lain dalam tubuh. Neurotransmitter memainkan peran yang sangat penting untuk otak dalam mengatur kinerja berbagai sistem tubuh. Sistem tubuh termasuk detak jantung, proses pernapasan, siklus pengaturan tidur, proses pencernaan, suasana hati, konsentrasi, nafsu makan, gerakan otot, itu sangat dipengaruhi oleh hormon saraf. Hormon saraf yang bekerja sebagai neurotransmitter cukup banyak, tapi yang paling dikenali adalah 1. Asetilkolin. Asetilkolin berfungsi dalam kontraksi otot, merangsang aktivitas beberapa hormon, serta mengendalikan detak jantung. Selain itu, neurotransmitter ini berkontribusi dalam fungsi otak dan daya ingat. Kadar asetilkolin yang rendah dikaitkan dengan beragam gangguan medis, seperti Alzheimer. Hanya saja, level asetilkolin yang terlalu tinggi juga menimbulkan kontraksi otot berlebihan dan gelisah. Yang kedua, dopamin. Dikenal sebagai neurotransmitter rasa senang. Dopamin memainkan peran penting untuk daya ingat, perilaku, mempelajari sesuatu, hingga koordinasi gerak tubuh, pergerakan otot. Apabila tubuh kekurangan dopamin, resiko penyakit Parkinson, dan dijaga dengan berolahraga secara teratur, maka akan terhindar dengan penyakit Parkinson. 3. Endorfin. Endorfin bekerja dengan menghambat sinyal rasa sakit dan menciptakan suasana diri yang berenergi dan perasaan euforia. Selain itu, neurotransmitter ini juga dikenal sebagai pereda nyeri alam tubuh. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kadar endorfin adalah dengan mencari aktivitas yang memancing ketawa senang, serta melakukan latihan aerobik seperti bersepeda dan jalan santai. Hal ini penting dilakukan karena kadar endorfin yang rendah berkaitan dengan beberapa jenis penyakit kepala seperti fibromyalgia, nyeri pada tulang dan otot. 4. Epinefrin. Neurotransmitter ini mungkin lebih dikenal sebagai adrenalin.
Epinefrin memainkan fungsi sebagai neurotransmitter sekaligus hormon. Epinefrin dilepaskan tubuh saat stres dan ketakutan, sehingga mempengaruhi detak jantung serta laju pernapasan. Juga epinefrin mempengaruhi otak untuk segera membuat keputusan. Serotonin berperan dalam mengatur suasana hati seseorang. Selain itu, serotonin juga mengatur pembekuan darah, nafsu makan, aktivitas tidur, serta ritme sirkadian. Serotonin erat kaitannya dengan antidepresan untuk penanganan depresi. Salah satu golongan antidepresan selektif serotonin. Reduksi inhibitor SRIs dapat meredakan gejala depresi dengan meningkatkan kadar serotonin di otak. Beberapa aktivitas yang dapat meningkatkan kadar neurotransmitter ini yaitu terpapar cahaya, terutama cahaya matahari. Kita bisa mendapatkan paparan sinar matahari dengan berjemur selama 20-30 menit saat pagi hari jam 8 sampai jam 10. Beraktivitas fisik, olahraga, sehingga kita mengeluarkan keringat. Oksitosin. Jadi hormon yang berhubungan dengan sistem saraf dapat diklasifikasikan. Terdapat hormon yang bisa menyebabkan proses akibat stres dan hormon yang disebabkan karena gembira dan senang. Hormon stres diantaranya adalah akan dihasilkan adrenalin, jantung berdetak lebih cepat, pembuluh darah melebar, berkeringat, kewaspadaan semakin tinggi, kadar gula darah meningkat, napas menjadi lebih cepat. Saat stres juga akan disekresikan norepinefrin yang menyebabkan denyut jantung tinggi, tekanan darah meningkat, hipersekresi glukosa. Dapat mengosongkan vesika urinaria atau ngompol dan motilitas gastrointestinal mules. Juga dihasilkan kortisol. Saat stres, kita akan bisa menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah dan gula darah, menyebabkan jerawat, obesitas, dan lain-lain gangguan kesehatan. Neurotransmitter yang menyebabkan berprosesnya bahagia dan senang karena aktivitas hormon berikut ini. 1. Dopamin. Hormon ini disebut hormon untuk kesenangan, mempertinggi daya ingat, serta meningkatkan sistem motorik. 2. Endorfin. Meredakan gejala depresi, menurunkan stres dan kecemasan. Selain itu, endorfin juga membantu meningkatkan harga diri, self-esteem, mengurangi berat badan, dan mengurangi sakit saat persalinan. 3. Serotonin. Hormon ini dapat menyebabkan good mood, perasaan menjadi baik, siklus tidur juga menjadi teratur, nafsu makan menjadi baik, pencernaan juga bekerja dengan baik, kemampuan bernalar dan daya ingat menjadi meningkat. Yang keempat, oksitosin. Berperan dalam hubungan romantis dan seks. Oksitosin juga membantu proses persalinan, proses menyusui, serta penguatan ikatan batin antara ibu dan anak, kasih sayang dan cinta. Supaya ingat, kita singkat dengan DSO.
D. Dopamin, E. Endorfin, S. Serotonin, O. Oksitosin. Hubungan menstruasi dengan hormonal. Antara sistem saraf dan sistem hormon bekerja untuk mempengaruhi proses reproduksi, di antaranya proses menstruasi. Di otak ada hipotalamus yang dapat mengatur kerja hormon FSH dan LH yang mempengaruhi pertumbuhan folikel dan proses ovulasi. Hormon-hormon ini dikendalikan oleh hipofisis dan hipofisis dipengaruhi oleh kerja hipotalamus, yaitu sistem saraf pada otak depan. Termasuk kerja sistem reproduksi menghasilkan hormon estrogen, progesteron, semuanya dipengaruhi oleh kerja hormon yang berada di hipofisis. Proses menstruasi ada 4 tahap. 1. Fase menstruasi. Fase ini dimulai ketika sel telur yang dilepas oleh ovarium dari siklus sebelumnya tidak dibuahi dan tidak terjadi kehamilan, membuat kadar hormon estrogen dan progesteron yang dimiliki wanita menurun. Lapisan rahim yang menebal untuk mempersiapkan kehamilan pun tidak lagi dibutuhkan. Ini menyebabkan lapisan tersebut meluruh, lalu keluar lewat vagina sebagai kombinasi darah, lendir, dan jaringan dari rahim yang mengalami kerusakan. Ketika mengalami menstruasi, wanita dapat merasakan gejala seperti kram perut, payudara terasa kencang, kembung, perubahan suasana hati mudah marah, sakit kepala, kelelahan, nyeri punggung bawah, dan sebagainya. Tentu ini akibat menurunnya kondisi hormon perempuan. Fase folikuler. Fase folikuler dimulai pada hari pertama haid dan berakhir ketika ovulasi. Pada awalnya, hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan PSH, follicle stimulating hormone. PSH dapat merangsang indul telur menghasilkan 5-20 kantong folikel. Setiap folikel ini mengandung sel telur yang belum matang, tapi hanya sel telur yang sehat yang akan matang. Tidak kemungkinan bahwa bisa lebih dari 1 sel telur yang matang yang menimbulkan anak kembar. Folikel yang matang dapat memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim, sehingga tercipta lingkungan yang kaya nutrisi bagi embrio untuk tumbuh. Fase folikel ini rata-rata berlangsung selama 16 hari, namun dapat berkisar antara 11-27 hari. Fase ovulasi. Meningkatnya kadar estrogen selama fase folikel memicu kelenjar pituitari melepaskan hormon luteinizing atau LH. LH ini disebut hormon yang menyebabkan proses ovulasi. Ciri dan gejala saat ovulasi. Terjadi sedikit peningkatan suhu basal tubuh. Suhu rendah tubuh selama istirahat berkisar antara 35-36. Vagina mengeluarkan cairan yang lebih tebal dan bertekstur seperti putih telur, licin. Fase luteal. Kelainan dan penyakit atau gangguan pada sistem hormon, baik hipersekresi maupun hiposekresi. Hipersekresi hormon menyebabkan kelainan gigantisme akibat hipersekresi kelenjar hipofisis menghasilkan hormon
pertumbuhan. Bisa menyebabkan eksoptalmos jika terjadi hiposekresi kelenjar tiroid menghasilkan tiroksin. Jadi kemunduran fisik dan mental atau eksoptalmos. Atau rapuh tulang, kropos, osteoporosis karena hipersekresi kelenjar paratiroid menghasilkan hormon tiroksin dan paratormon. Kelenjar adrenalin. Jika hipersekresi hormon adrenalin menyebabkan virilisme, pertumbuhan dan metabolisme yang tidak normal. Hiposekresi hormon menyebabkan kelainan kekerdilan, kekurangan hormon pertumbuhan, menyebabkan obesitas, hiposekresi tiroksin, menyebabkan kejang otot, hiposekresi paratormon yang dihasilkan paratiroid, menyebabkan penyakit Addison, hiposekresi kelenjar adrenal, hiposekresi kelenjar pankreas, menghasilkan sedikit hormon insulin, menyebabkan penyakit kencing manis, diabetes mellitus, menjadi gangguan pada menstruasi wanita akibat hiposekresi hormon gonad, estrogen, dan progesteron. Hipersekresi hormon pertumbuhan menyebabkan gigantisme, tumbuh menjadi seperti raksasa. Pertumbuhan tulang dan otot melebihi pertumbuhan normal. Gondok merupakan hiposekresi hormon tiroksin T3 dan T4. Penyebab utamanya adalah kekurangan iodium di dalam makanan, sehingga kerja hormon tiroksin menjadi terhambat. Kreatinisme juga merupakan akibat dari hiposekresi hormon tiroksin, jadi kecerdasan menurun. Eksoptalmos atau hipertiroidisme, kelebihan hormon tiroksin, tubuh menjadi kelebihan metabolisme bekerja lebih kuat sehingga kelelahan, mata menjadi melotot, tubuh menjadi gemetar, tremor, dan jalan menjadi kaku. Addison disease akibat hipoadrenalin, sehingga sering merasa lemah atau kelelahan, penurunan nafsu makan, berat badan menurun drastis, tekanan darah rendah, hipoglikemia atau gula darah rendah, sering mual, muntah, dan diare, ngidam, menginginkan yang asin, hiperpigmentasi atau kulit menjadi lebih gelap. Kuis. 1. Sebutkan macam-macam kelenjar hormonal serta jenis hormon dan fungsinya. 2. Jelaskan perbedaan cara kerja hormon dan saraf. 3. Jelaskan peranan hormon pada proses menstruasi. 4. Jelaskan peranan hormon dalam proses neurotransmitter
5. Jelaskan 5 macam kelainan hormonal pada manusia beserta penyebabnya. Hormon adrenalin disebut hormon yang bekerja saat kita sedang stres atau tertekan. Di antaranya pada saat sedang dikejar anjing, ketakutan yang sangat luar biasa, maka hormon adrenalin dikeluarkan. Termasuk saat kita ditantang olahraga yang berat, olahraga yang menantang adrenalin. Regulator hormon. Hormon dapat mengatur aktivitas metabolisme, reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, homeostatis, yaitu mengatur kelangsungan hidup dapat dipertahankan, juga tingkah laku. Sistem hormon menurut masa kerjanya. Sistem hormon ada yang bekerja sepanjang hayat, yaitu hormon yang berperan dalam metabolisme. Contohnya, hormon adrenalin. Sistem hormon juga bekerja pada mulai masa tertentu, yaitu hormon kelamin. Contohnya estrogen, progesteron, dan testosteron. Juga ada yang bekerja pada sampai masa tertentu. Hormon pertumbuhan berarti somatotrop, kelenjar timus berarti hormon timosin. Kelenjar hormon dikendalikan oleh kelenjar hipofisis pituitari. Kelenjar hipofisis disebut juga kelenjar penguasa master of gland, karena hipofisis mengkoordinasikan berbagai fungsi dari kelenjar endokrin lainnya. Terdapat 3 bagian yang menyusun hipofisis, yaitu hipofisis bagian anterior, hipofisis bagian intermediate, dan hipofisis bagian belakang posterior. Bagian anterior, hipofisis menghasilkan ACTH, mengatur ginjal, kelenjar ginjal, menghasilkan growth hormone, hormon pertumbuhan, mengatur TSH, thyroid stimulating hormone, mengatur hormon produksi PSH dan LH yang dihasilkan oleh testis dan ovarium. Sedangkan bagian posterior menghasilkan ADH, antidiuretik hormon, oksitosin, hormon untuk keluarnya ASI, dan yang di intermediate adalah MSH, hormon yang mengatur warna atau pigmen. Juga hormon yang bisa mengatur ritme tidur. Sistem endokrin adalah sistem hormon yang merupakan senyawa organik yang dibuat di dalam tubuh oleh sel-sel khusus dan dilepaskan oleh kelenjar buntu, kelenjar endokrin sebagai sekresi internal. Hormon berfungsi dalam mengatur dan memelihara fungsi normal tubuh, seperti pertumbuhan, perkembangan, homeostatis, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Kelenjar hormonal dalam tubuh kita adalah kelenjar hipofisis atau pituitari, kelenjar paratiroid dan tiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, ovarium pada wanita, dan testis pada pria. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok terletak pada leher depan di bawah jakun, menghasilkan hormon tiroksin yang berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan otak atau kecerdasan, merangsang metabolisme dan menurunkan kadar kalsium darah.
Sedangkan kelenjar paratiroid anak gondok terletak di belakang kelenjar tiroid dan berjumlah 4 buah. Menghasilkan paratormon dan bersama kelenjar tiroid dapat menyebabkan batu ginjal jika melarutkan kalsium dan fosfat pada tulang. Kelenjar adrenal atau anak ginjal terletak di atas ginjal dan berjumlah 2 buah. Bagian korteks menghasilkan kurang lebih 50 hormon steroid atau kortikosteroid. Bagian medula akan menghasilkan hormon adrenalin dan norepinefrin. Kelenjar pankreas pulau Langerhans terletak dekat usus 12 jari dan hati. Fungsi eksokrin menghasilkan getah pankreas dan natrium bikarbonat NaHCO2 ke sistem pencernaan. Fungsi endokrin menghasilkan hormon glukagon oleh sel alfa dan hormon insulin oleh sel beta. Kelenjar timus pulau kacangan terletak di rongga dada di depan aorta, menghasilkan hormon timosin dan juga menstimulus hormon somatotropin. Hormon timosin dapat merangsang sel darah putih menghasilkan antibodi, terutama sel limfosit. Kelenjar pada usus dan lambung. Pada usus 12 jari dihasilkan hormon sekretin dan kolesitokinin. Pada lambung juga dihasilkan hormon gastrin yang dapat menstimulus sekresi enzim untuk proses pencernaan. Kelenjar kelamin terdiri atas testis pada pria dan ovarium pada wanita. Testis menghasilkan hormon testosteron, ovarium menghasilkan sel telur dan mensekresikan hormon estrogen dan progesteron. Apapun makanannya, toppingnya Mr. Bagor. Apapun makanannya, toppingnya Mr. Bagor.